Salam, perkenalkan nama saya Pen Susupen dengan NIM 4242211058. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir mata kuliah kecerdasan buatan yang berupa program jaringan saraf tiruan atau JST menggunakan metode backpropagation untuk prediksi sinyal berbasis Windows dengan bahasa program C. Satu, deskripsi program ini bertujuan untuk memprediksi nilai sinyal berdasarkan dua input acak, yaitu X1 dan X2, dan akan menghasilkan output Y. Sebanyak 1000 data acak digunakan untuk proses pelatihan jaringan. Proses menyediakan antarmuka sederhana untuk memasukkan parameter pelatihan seperti hidden node, learning rate atau mu, target error, max epoch. Setelah parameter dimasukkan, tombol training akan menjalankan proses pelatihan menggunakan algoritma backpropagation. Kemudian tombol feed forward digunakan untuk menampilkan grafik prediksi untuk hasil output terhadap target. Eksperimen dan hasil. Saya telah melakukan 2 pengujian dengan konfigurasi parameter yang berbeda untuk melihat pengaruh terhadap kinerja jaringan. Percobaan pertama, hidden node 5, target error 0,0009, learning rate 0,1, max epochnya 6000. Hasil final errornya 0,067117, final epoch 6000. Meskipun jaringan terus belajar hingga batas maksimum epoch, nilai error yang tidak bisa turun lebih jauh. Namun dari grafik prediksi terlihat bahwa model sudah cukup mampu mengikuti bentuk sinyal meskipun ada yang penyimpangan. Percobaan kedua, hidden node 20, target errornya 0,09, learning rate-nya 0,05, max epoch 15.000. Hasil final errornya 0,036440, final epochnya 15.000. Dengan jumlah node tersembunyi yang lebih banyak dari learning rate yang moderat, performa jaringan membaik secara signifikan. Hasil prediksi lebih akurat dan grafik target prediksi menunjukkan kesesuaian yang lebih stabil dan halus. 3. Analisis dan feed forward. Pada tahap feed forward, jaringan menggunakan bobot hasil pelatihan untuk menghitung output berdasarkan input yang diberikan. Feed forward adalah proses propagasi maju dari input ke output tanpa proses pelatihan lagi. Grafik yang ditampilkan berupa error atau epoch untuk melihat proses penurunan error, target proses prediksi untuk melihat seberapa baik jaringan mengenai pola. Dengan hidden node yang lebih besar, jaringan memiliki kapasitas representasi yang lebih kompleks. Namun ini juga membuat proses training lebih lama dan rentan overthinking jika tidak dikontrol dengan parameter yang tepat. Kesimpulannya, dari hasil percobaan dan pengujian dapat disimpulkan bahwa pemilihan parameter seperti jumlah hidden node, learning rate, dan max epoch sangat mempengaruhi hasil pelatihan jaringan yang saraf tiruan.
Jumlah hidden node yang lebih banyak, misalnya 20 node, memberikan hasil yang lebih baik dari kasus ini. Dengan nilai error yang rendah, grafik dan grafik prediksi yang lebih akurat. Namun peningkatan jumlah node juga memperpanjang waktu pelatihan dan berisiko tidak konvergen jika learning rate terlalu tinggi. Secara umum, program yang saya buat mampu menjalankan proses pembelajaran dan sinyal prediksi yang cukup baik. Backpropagation berhasil diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan prediksi dengan input acak. Demikian demonstrasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Shalom.